Baik para sahabat, saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang sudah pengalaman lama bekerja sebagai operator produksi di salah satu pabrik tekstil. Beliau adalah Pak Yogi Adianto. Pak Yogi, pengalaman menjadi operator produksi di perusahaan berapa lama Pak Yogi? Saya menjadi operator produksi itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun namanya. Sebagai operator produksi di salah satu perusahaan tekstil ya. Betul Waktu sekali. itu job utamanya atau tugas utamanya seperti apa Pak Yogi? Menerima hantaran filamen dari pihak spinning atas ke bawah dan saya masukkan ke dalam mesin. Memang untuk produknya jenis seperti apa sih tekstilnya? Bahan setengah jadi dari benang. Bahan setengah jadi dari benang itu kita buat, bahkan untuk tim kita sendiri itu bahan 1/4 jadi, bukan bahan full jadi benang, enggak. Kita hanya bahan 1/4 jadi ke bahan setengah jadi. Dulu Pak Yogi bisa masuk ke perusahaan itu melamar pakai lulusan ijazah apa Pak waktu itu? Saya melamar pakai lulusan ijazah STM. STM jurusan Otomotif. Cenderung lari ke produksi sebagai operator produksi. Kelebihan dari operator produksi di tekstil itu sendiri menurut Pak Yogi apa sih? Kelebihan sendiri mungkin setiap perusahaan mempunyai kelebihan, tapi untuk saya pribadi kelebihan dari perusahaan yang saya jalani sekarang itu yang saya rasakan ketika ada overtime tinggi. Ada overtime. Betul, satu ada overtime tinggi, terus di tanggal merah maka kita akan dibayar 2 kali lipat dari gaji biasa. Untuk resiko bekerja Pak Yogi kan sebagai operator produksi berarti berhubungan langsung dengan mesin produksi ya. Betul. Ada potensi bahaya nggak yang menurut pengalaman Pak Yogi sebagai operator produksi? Jelas ada. Di situ kan di dalam mesin tersebut tertera kita jangan pegang pakai tangan atau kita jangan mengambil pakai kaki, karena ketika kita masuk atau ketika kita kebablasan masuk tangan ke dalam maka tangan kita akan terpotong. Belah. Itu yang paling bahaya. Apalagi kalau misalkan kaki yang masuk maka tubuh kita akan digiling. Jadi beberapa bagian kan ngeri juga Pak. Itu pengalaman yang kebetulan teman saya dulu pernah mengalaminya. Kalau untuk prosedur Pak, prosedur kerja di mesin produksi tersebut selaku operator produksi, Betul. berarti harus mengikuti dari SOP tersebut. Betul. Berarti semua mesin pasti ada SOP Pak ya? Betul. Semua SOP-nya udah diatur sama perusahaan dan di situ kita sudah tertera dalam SKB surat kerja bersama dengan perusahaan dengan karyawan bahwa satu mesin tersebut bila kita fatal menggunakannya maka akan terjadi kecelakaan yang fatal pula, seperti itu. Berarti pada dasarnya para sahabat sebagai operator produksi yang penting kita bekerja hati-hati sesuai prosedur, sesuai SOP Pak ya. Betul. Kemungkinan insya Allah kita aman Pak ya. Insya Allah. Walaupun memang pekerjaan itu ada potensi bahaya Pak. Betul, semua pekerjaan ada potensi bahaya, tapi jika kita menjalaninya dengan hati-hati, dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh perusahaan, maka kita insya Allah akan terjauh dari bahaya tersebut. Seperti itu aja Pak. Selama bekerja di pabrik tersebut Pak Yogi, ada tunjangan ya? Atau mungkin ada kelebihan buat operator produksi tersebut buat Pak Yogi? Jelas ada. Kebetulan kalau dari perusahaan saya itu tiap tahun itu jasa produksi selalu dibagikan untuk semua karyawan, dan ketika ada overtime pun 2 kali lipat kita akan dibayar. Apalagi kalau di hari-hari besar umat Islam atau umat yang lainnya kita masuk, maka kita akan 3 kali lebih pembayarannya dari perusahaan tersebut. Kalau intensif Pak, Insentif, kalau insentif itu dari uang kehadiran ada, dari jatah makan kita ada, terus dari kalau kita bagian malam kita itu selalu mendapatkan 2 buah produk makanan, kalau enggak susu. Kalau job desk atau tugas utama Pak Yogi tadi? Memperhatikan mesin. Jangan sampai ada satu filamen yang putus dari mesin maka mesin itu akan berhenti. Berarti
produksi tersebut di next proses ke mesin berikutnya Pak ya? Betul, sama betul. Untuk gaji total Pak sebagai operator produksi di sebuah pabrik tekstil Dari kisaran pertama berapa? awal masuk atau sekarang yang diterima? Oh beda-beda Pak ya? Beda-beda. Tahun pertama saya masuk ke perusahaan tersebut, saya hanya menerima di 2.100.000. Iya. Setelah berjalan 1 tahun, maka akan ada kenaikan dari perusahaan itu 300 sampai 500.000. Dan setiap tahun pula sampai sekarang pun saya menjalani udah 5 tahun, gaji saya hampir ke 5.500.000. Gaji pokok saja? Gaji pokok saja itu. Kalau total terima? Total terima bisa kotor atau bersih rata-rata saya di 6 juta. 6 juta ya? Iya. Itu sudah termasuk lembur, dihitung lembur belum Pak? Lembur, intensif? Itu udah termasuk lembur karena kita kadang kan kita ada sakit terus tapi tetap masuk kan pembayaran tapi uang hadir nggak ada. Ada uang hadir, ada uang perumahan. Uang perumahan pun tertera di situ Pak. Jadi perusahaan ini yang saya jalani sekarang itu betul-betul perusahaan yang bonafit dan memiliki penunjang tinggi untuk karyawannya. Kalau untuk jenjang Pak, jenjang naik jabatan atau Betul. naik level itu sebenarnya ada peluang nggak Pak buat operator produksi di sebuah? Selalu ada peluang di perusahaan kami ketika kita mendapatkan satu poin, yaitu kalau di perusahaan kita kan di grade Pak. Ketika karyawan tersebut mendapatkan grade A, maka dia gajinya akan melebihi karyawan-karyawan biasa. Penilaian berarti? Penilaiannya. Ketika kita terus mendapatkan grade A terus sampai 10 kali bertahap, berarti selama 10 tahun kita akan menaiki jabatan, atau per 2 tahun sekali itu kita akan dinaikkan jabatan. Naikkan jabatan pertama awal mula mungkin kita hanya sebagai operator pertama. Kedua akan jadi operator senior. Ketiga akan jadi disebutnya di kita itu supervisor. Dari supervisor akan menjadi engineer. Dari engineer maka akan menjadi pula sampai asmen, bahkan sampai HOD. Berarti tergantung skill kita masing-masing Betul bisa sekali. naik ke jenjang berikutnya. Pak Yogi punya tip-tip khusus nggak supaya sebagai operator produksi itu bersinergi yang tinggi, punya skill yang tinggi sehingga mampu naik ke jenjang berikutnya itu Pak, bisa menempati peluang tersebut? Untuk saran saya kepada para sahabat yang sedang menonton acara ini, untuk hal pertama yang mungkin akan saya bahas itu adalah kinerja ya. Kinerja kita jangan sekali-kali mengabaikan apa yang sudah tertera dalam SOP perusahaan satu. Kedua, jangan pernah meninggalkan tempat bila emang itu tidak penting. Ketiga, kita harus selalu banyak komunikasi dengan tim atas ataupun tim bawah supaya semuanya tidak ada kesalahan dari miskomunikasi. Dan keempatnya, ketika kita mengalami ada kendala masalah, kita harus cepat-cepat menghubungi ke bagian-bagian yang emang kebagian bermasalah tersebut. Itu aja ke bidangnya. Betul sekali Pak. Baik para sahabat, itu tadi wawancara saya bersama Pak Yogi ya, yang sudah pernah berpengalaman di sebuah perusahaan tekstil selaku operator produksi. Betul. Barangkali pembicaraan kita mampu menginspirasi dan bermanfaat bagi para sahabat yang nantinya berminat ingin menjadi operator produksi di sebuah perusahaan tekstil. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.